Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi PPKN kelas 7. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja, mari kita belajar materi mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ada 4 poin penting, yaitu mengenai nilai semangat pendiri negara, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, nilai kebersamaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan meneladani nilai juang perumusan dasar negara. Langsung saja, yang pertama yaitu nilai semangat pendiri negara. Nah, arti dari semangat sendiri yaitu tekad dan dorongan yang berasal dari hati untuk menggapai suatu tujuan atau cita-cita tertentu. Semangat kebangsaan ini disebut sebagai rasa nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme sendiri berarti sebagai suatu paham yang menganggap bahwa suatu kesetiaan dan kesiapan untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Kalian dapat meneruskan dari semangat para pendiri negara dengan melakukan berbagai hal yang positif. Misalnya saja, seorang pelajar yang berasal dari Indonesia mengikuti perlombaan sains dan berhasil membawa kemenangan dalam perlombaan tersebut. Kalian juga dapat melakukan hal positif yang lainnya. Nasionalisme di sini memiliki 2 pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Mari kita bahas satu persatu pengertian tersebut. Nasionalisme dalam arti luas yaitu perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya yang tinggi, namun memandang bangsa lain lebih rendah dari bangsa sendiri. Nasionalisme secara luas selalu mengedepankan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan dari bangsanya sendiri. Akan tetapi, ia dapat menempatkan bangsa lain sebagai negara yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Sedangkan pengertian nasionalisme dalam arti sempit yaitu suatu perasaan cinta terhadap bangsa yang sangat tinggi dan berlebihan. Hal ini disamakan dengan suatu prinsip chauvinisme. Pengertian patriotisme sendiri berasal dari kata patria yang berarti tanah air. Kata patria berubah menjadi kata patriot yang bermakna seseorang yang mencintai tanah airnya. Jadi pengertian patriotisme sendiri yaitu semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan bangsanya. Patriotisme disamakan dengan nasionalisme. Berikut adalah beberapa jiwa dan semangat 45. Yang pertama yaitu pro patria dan primus patrialis, yang berarti mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua yaitu jiwa solidaritas. Yang ketiga yaitu jiwa toleran atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat yaitu jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima yaitu jiwa kasatria dan kebesaran jiwa. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai contoh, seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Contoh lainnya yaitu semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya yaitu semangat yang dikembangkan para pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila. Yang pertama yaitu musyawarah.
Dalam kehidupan sehari-hari, musyawarah sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga mencapai tujuan bersama. Saat merumuskan Pancasila, BPUPKI menempuh cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di situ terjadi banyak perbedaan-perbedaan, tetapi mereka dapat bekerja sama sehingga memperoleh hasil yang telah disepakati bersama. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan. Kesediaan menghargai perbedaan merupakan salah satu kunci keberhasilan musyawarah. Menghargai perbedaan pendapat terletak pada kesediaan untuk menerima pendapat yang berbeda demi kepentingan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu toleransi dan tenggang rasa. Tanpa adanya toleransi, keputusan bersama tidak akan terwujud. Nah, di sini para pendiri negara berasal dari berbagai golongan, suku, dan agama yang berbeda, tetapi mereka dapat bersatu padu dan saling bekerja sama. Yang keempat yaitu semangat nasionalisme atau disebut juga semangat kebangsaan. Semangat nasionalisme adalah semangat yang dilandasi rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Rasa kebangsaan didasarkan atas persamaan rasa satu jiwa, solidaritas, rasa senasib untuk berjuang mencapai kemerdekaan dan cita-cita bersama. Nah, di sini bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Dengan semangat nasionalisme, kita akan merasa sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Yang kelima yaitu semangat rela berkorban. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tercatat dalam lembaran sejarah sebagai torehan tinta emas semangat yang tetap hidup sepanjang masa. Yang keenam yaitu semangat pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Berjuang dengan gigih, kerja keras, tulus tanpa pamrih merupakan suasana batin yang menyemangati para pejuang dan pendiri negara Indonesia. Yang ketujuh yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh yaitu hemat. Sikap hemat sudah melekat pada perumus dasar negara, karena tidak adanya harta yang dimiliki seperti sekarang. Itulah bentuk perjuangan dan pengorbanan para perumus dasar negara Pancasila. Kemudian poin selanjutnya, yang kedua yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan komitmen? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan semangat para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Para pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi, diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga yaitu melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Yang keempat yaitu adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Yang terakhir yaitu mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Para pendiri negara dalam menyampaikan gagasannya mengenai rumusan dasar negara selalu diliputi nilai-nilai yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, rasa harga diri, pantang mundur, persatuan dan kesatuan, anti penjajah, percaya pada hari ke depan, dan lain-lain. Kemudian poin yang ketiga yaitu nilai kebersamaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara terdapat nilai-nilai juang dan sebagai warga negara yang baik kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pita yang dicengkram burung Garuda tertulis Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Nilai kebersamaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Yang pertama yaitu menghargai pendapat orang lain. Para pendiri bangsa dalam menghadapi permasalahan dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, keputusan dalam musyawarah selalu mengedepankan kepentingan bersama. Dan dalam menentukan keputusan tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua yaitu menerima keputusan bersama. Para pendiri negara dalam melakukan musyawarah menghasilkan suatu keputusan bersama. Hasil keputusan merupakan suatu hasil musyawarah sehingga keputusan dapat diterima bersama-sama. Yang ketiga yaitu melaksanakan hasil keputusan. Jika dalam proses musyawarah telah menghasilkan suatu keputusan yang mufakat, tahap selanjutnya yaitu melaksanakan keputusan. Perumusan Pancasila telah menunjukkan bahwa para pendiri bangsa telah melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Poin keempat yaitu meladani nilai juang perumus dasar negara. Yang pertama, semangat persatuan dan kesatuan. Contoh sikap yang menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan yaitu kerja bakti, gotong royong, dan tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua yaitu nilai memperjuangkan hak asasi manusia. Contoh sikap yang memperjuangkan hak asasi manusia yaitu menghargai hak orang lain, tidak memaksakan kehendak orang lain, dan memberi kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Sikap yang ketiga yaitu cinta tanah air. Contoh sikap tanah air yaitu mencintai dan memakai produk dalam negeri, berprestasi dalam kegiatan yang mengharumkan nama bangsa, dan mempelajari kebudayaan daerah. Nilai yang keempat yaitu mendahulukan kepentingan umum. Contohnya yaitu ikut berpartisipasi dalam kerja bakti di lingkungan masyarakat, menyiapkan sarana belajar sebelum pelajaran dimulai. Yang terakhir yaitu jiwa kepahlawanan. Contoh jiwa kepahlawanan yaitu melerai teman yang berselisih, membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan, dan berani menegur teman yang berbuat tidak baik. Sekian materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.